Dalam sepekan terakhir, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin bertemu petinggi dua partai politik, Nasdem dan PKS, di kantornya. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh bilang, pertemuan dengan Menhan membahas soal peran dalam pemerintahan Prabowo dan potensi hubungan yang lebih baik lagi ke depannya. Obsesi yang besar ingin dicapai oleh pemerintahan Presiden Prabowo. Nah, disinilah fungsi dan tugas kita, terutama bagi saya pribadi bersama dengan seluruh, katakanlah, komponen dan elemen masyarakatnya yang mempunyai tentu rasa tingkat kepedulian yang sama untuk keberhasilan pemerintahan ini, mempunyai harapan pemerintah kita ini harus berhasil. Nah, tugas kita bagaimana agar keberhasilan itu bisa berjalan sesuai dengan harapan kita. Nah, itulah yang barangkali banyak kami bicarakan tadi secara internal dengan Bapak Menhan. 2 hari berselang, Menteri Pertahanan bertemu dengan Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera PKS, Sohibul Iman. Menhan Syafri bilang pertemuan untuk menguatkan persatuan dan mendukung stabilitas nasional. Sementara, Sohibul Iman membantah pertemuan membahas soal masuknya PKS ke dalam Kabinet Prabowo. Yang pertama untuk memperkokoh persatuan nasional dan juga sekaligus mengintroduksikan, memperkenalkan perang rakyat semesta yang kita bangun dalam rangka mendukung stabilitas nasional. Jadi sekali lagi kami berterima kasih kepada Pak Sohibul Iman yang sebetulnya beliau teman lama saya. PKS ini sudah ada di kabinet. Kami punya satu menteri di kabinet, yaitu Menteri Tenaga Kerja. Profesor Yasirli itu adalah usulan dari PKS. Jadi kami sudah di dalam kabinet kalau bab itu. Terjawab ya. Karena itu tentu tidak pada tempatnya untuk ngomongin lagi karena kami sudah ada di dalam. Nasdem dan PKS adalah dua partai yang saat pemilihan presiden 2024 tidak mendukung Prabowo Gibran, melainkan pendukung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Namun, setelah kemenangan Prabowo Gibran, keduanya bergabung ke dalam koalisi pendukung pemerintah yang dikenal dengan sebutan Koalisi Indonesia Maju Plus alias KIM Plus. Lalu, apa pesan yang bisa ditangkap dari pertemuan Menhan dengan elit dua partai politik ini? Tim Liputan, Kompas TV. Dalam sepekan terakhir, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin juga bertemu dengan petinggi dua partai politik, Nasdem dan juga PKS, saudara. Lalu apa yang dibahas? Apakah ada pesan khusus dari Presiden untuk dua parpol ini? Kita akan bahas bersama Kepala Kantor Staf Presiden PKS, Pipin Sopian, dan juga Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro. Selamat pagi, Bang Pipin dan juga Mas Agung. Terima kasih sudah bergabung bersama Kompas Pagi. Assalamualaikum, Pipin. Waalaikumsalam. Nah, ini menarik. Dalam jangka waktu 2 hari, Menhan sudah bertemu dengan Nasdem dan juga PKS. Saya mau ke PKS dulu, Bang Pipin Sopian, ini Kepala KSP PKS. Bang, apa sih saat itu yang diobrolin, Bang? Yang pertama tentu ini pertemuan dua sahabat lama ya, antara Pak Jenderal Syafri, Menteri Pertahanan, dengan Pak Sohibul Iman, Ketua Majelis Syuro PKS. Jadi memang Pak Sohibul Iman setelah menjadi Ketua Majelis Syuro, kemudian mau silaturahim dan didampingi oleh Presiden PKS, Sekjen, dan saya sebagai Kepala Staf Presiden. Jadi kami tentu pertama niatnya silaturahim, menjalin komunikasi yang selama ini sudah terjaga, dan tentu kami juga membahas 3 hal ya. Yang pertama adalah bagaimana memberikan masukan pasca kerusuhan atau aksi demonstrasi yang besar masif di Indonesia pada bulan Agustus. Maka kami di PKS ada Munas, kemudian kami akan membuat rapat kerja nasional, menyampaikan poin-poin. Salah satunya adalah memberikan masukan kepada pemerintah, karena kami sudah berada dalam pemerintah, tentu kita ingin pemerintah ini berhasil, dan agar kejadian seperti yang terjadi di negara-negara seperti di Nepal dan negara yang lain itu tidak terjadi di Indonesia. Tentu pendekatan yang dilakukan salah satunya adalah human security yang disampaikan oleh Ketua Majelis Syuro PKS. Pendekatan yang komprehensif terkait dengan bagaimana memberikan tingkat kepuasan kepada masyarakat dan refleksi bahwa tidak hanya pendekatan militer tetapi juga pendekatan yang lain seperti
pendekatan food security, kemudian pendekatan environment, kemudian pendekatan politik, ekonomi, dan yang lainnya. Itu yang disampaikan. Yang kedua adalah menyampaikan tentang komitmen PKS untuk ikut terlibat dalam bela negara. Kami punya kemah bela negara PKS, proses kaderisasi yang dijalankan oleh PKS. Dan yang ketiga adalah kami mengapresiasi kebijakan pemerintah, ya, terutama Kementerian Pertahanan yang memberikan beasiswa terhadap 100 orang mahasiswa Palestina, dan kemudian siap untuk menerjunkan 20.000 pasukan tentara kita, pasukan perdamaian kita untuk menjaga perdamaian di Palestina. Oke. 3 hal itu yang menjadi pembahasan waktu kami berjumpa dengan Pak Menhan. Cuma 3 aja Bang Pipin, ada pesan nggak sih dari Presiden gitu, pesan khusus misalnya untuk PKS melalui Menhan? Ya, sebetulnya mengalir, jadi lebih mengalir. Kalau menyampaikan pesan, ya tentu saling mengucapkan terima kasih, dan kami juga menyampaikan selamat milad kepada Presiden Prabowo. Mohon disampaikan doa kami semoga pemerintahan Prabowo ini berhasil ke depan, karena keberhasilan Pak Prabowo adalah kebahagiaan bagi rakyat Indonesia. Gak ada menyinggung soal kabinet, Bang? Dalam perbincangan yang kami ikuti tidak ada. Jadi fokusnya adalah bagaimana yang saat ini kami mengusulkan Prof. Yasirli sebagai Menteri Ketenagakerjaan. Alhamdulillah dinilai berhasil oleh Pak Prabowo, dan tentu ini adalah komitmen PKS untuk dengan penuh semangat mendukung Pak Prabowo. Namun dengan karakter kami tetap kritis dan konstruktif kepada pemerintah Pak Prabowo. Oke, kalau kita bahas lebih lanjut, lebih panjang lagi soal Yasirli yang juga memang diusulkan oleh Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman untuk bisa menjadi menteri. Tapi ini kan bukan kader PKS, Bang Pipin. Ya, saya kira kita ingin memang sejak awal jaken kabinet yang selalu diusung oleh Pak Prabowo, sejak kita koalisi di 2014 dan 2019, maka kami tunjukkan komitmen itu. Tetapi saya kira ini hak prerogatif Presiden. Jadi ketika kami mengusulkan nama-nama, tentu salah satunya yang diterima adalah Prof. Yasirli. Menurut saya ini angin segar bagi bangsa Indonesia, bagi rakyat Indonesia, dan menunjukkan prestasi kerja yang baik, ya. Misalnya tingkat gajinya naik, ya, UMP-nya naik hampir setiap tahun, kemudian ada kebijakan. Terlepas kita nanti akan membahas usulan yang diajukan Ketua Majelis Syuro PKS Prof. Yusirli yang juga sudah bergabung di dalam kabinet Presiden Prabowo dan juga Mas Wapres Mas Gibran begitu, walaupun bukan kader partai PKS gitu Bang Pipin ya, tapi ini juga menjadi usulan yang ditanggapi positif oleh Presiden. Tapi sebelum itu saya juga akan bergabung dengan Mas Agung. Mas Agung, ini kan dalam 2 hari, tanggal 15 dan tanggal 17 ya, Menhan bertemu dengan petinggi partai. Ada Nasdem dan juga PKS. Apa sih kalau dari pandangannya Mas Agung soal pertemuan kedua petinggi partai ini, Mas Agung? Iya, beda kebutuhan Mas Reza ya, secara institusional. Kalau PKS kebutuhannya mengenalkan pengurus baru nih Pak Sohibul. Ada Bang Pipin, ada Pak Al-Muzamil Yusuf, ada Bang Khalid, semacam itu. Tapi kalau Nasdem ini kan lagi terhimpit Mas Reza ya. Karena kader-kadernya banyak yang bermigrasi ke partai sebelah. Seperti itu. Sehingga sedikit banyak butuh ya arahan, masukan, ya pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya strategis dari Pak Menhan. Karena makin ke sini Pak Menhan ini makin kuat ya posisi tawarnya di lingkar strategis Presiden semacam itu. Apakah dalam bentuk langsung ataupun tidak, ya suka atau tidak Menhan ini kan triumvirat. Ya ketika Presiden, Wakil Presiden berhalangan, maka Menhan, Menlu, dan Mendagri yang menjalankan pemerintahan. Dan Menhan ini punya pasukan, Mas Reza, dalam arti yang sesungguhnya dan tidak gitu. Jadi ya sangat wajar kalau diajak ngobrol, ya diajak silaturahim sama Nasdem dan PKS. Karena Nasdem PKS tahu ya bagaimana situasi di internal koalisi. Ya kalau misalkan selama ini intensitasnya dengan Pak Dasko sudah bagus, ya kemudian dibuka lagi dengan Pak Syafri supaya apa? Kaki-kaki politiknya tuh berjalan dengan mantap. Tidak lagi berjalan, bahkan besok bisa berlari dengan Pak Dasko dan Pak Syafri, PKS dan Nasdem semacam itu. Jadi tidak bergantung dengan salah satu, tapi dua-duanya
Supaya apa? PKS dan Nasdem serba hadir di antara presiden, sekaligus menguji cintanya sejati nggak pasca kemarin pindah ya sebentar. Istilah Oke. Pak Prabowo kan begitu. Jadi Tapi apakah kembali ini lagi ke juga bisa bawah. disimpulkan jika Ya, Prabowo Subianto Presiden RI merasa kurang dekat dengan dua parpol ini sehingga perlu didekatkan melalui Menhan? sudah dekat ya karena sudah masuk di dalam, cuman kan perlu diuji loyalitasnya. Oke. Seperti itu 1 tahun nggak cukup, tapi semakin lama semakin dalam kan bisa saja cinta itu berkembang, tumbuh dan akhirnya kembali seperti takaran semula, Mas. Bahkan lebih kalau kader-kader PKS itu kerjanya luar biasa seperti Pak Yasirli kan, bolehlah ditambah satu lagi, tapi nggak sekarang mungkin tahun kedua kah mungkin tahun ketiga, karena kalau PKS sudah mendukung loyalnya luar biasa, Mas Reza. Jadi Tapi nggak main-main ini, serius betul ya. Jadi menyambung omongan Mas Agung, Bang Pipin, soal ada orang lagi nantinya juga akan masuk, betul kan demikian, Bang Pipin? Yang pertama tentu itu hak prerogatif presiden ya. Pak Prabowo tentu akan mempertimbangkan. Ya, bagi kami sebagai partai politik diberi kesempatan untuk mengabdi untuk bangsa dan negara, tentu adalah kesempatan untuk mendukung pemerintahan agar berhasil. Jadi sebetulnya hakikat partai politik ketika berkuasa maka kita bisa melakukan pelayanan, pembelaan, advokasi dan merealisasikan janji-janji kampanye. Dan sekali lagi ikatan kami dengan Pak Prabowo itu memang sempat jeda di 2019 tapi cukup panjang 2014-2019 hubungan Ya. kami dekat dan ketika sebelum Munas kami pertemuan cukup panjang 2,5 jam pertemuan persahabatan disebut sebagai segajah ya antara Pak Prabowo dengan Pak Sohibul Iman ya, kami juga ikut mendampingi Pak Presiden ya, Sekjen, Ketua Fraksi, itu sangat dekat dan kami mengingat masa-masa dulu ketika kami berdiskusi sampai malam di Kertanegara. Dan ketika memang ada kesempatan kami untuk mengabdi, tentu kita akan cari kader-kader terbaik yang bisa turut melengkapi, menyempurnakan dan memaksimalkan program-program kebijakan strategis yang sudah ada di pemerintahan ini. Jika Jadi, memang ada berarti dari kader partai ya, bukan profesional ya Bang Pipin ya? Nah, tentu kami akan mempertimbangkan dari berbagai sisi. Jadi nama-nama siapa yang akan ditempatkan. Bagi kami yang penting adalah, yang utama adalah kader yang punya integritas. Ini yang paling penting, ya memaksimalkan ikhtiar supaya tidak ada korupsi. Yang kedua adalah yang punya kapasitas, pengalaman yang baik ya dalam memerintah, dalam memimpin satu kabinet ke depan. Dan yang ketiga adalah loyalitas, tentu yang punya loyalitas. Kapan itu nanti akan diumumkan kriteria PKS, Bang? kami tentu tadi kriteria ya, kami tidak tahu nanti seperti apa. Yang jelas bagi kami siap ya ketika kami saat ini sudah dalam pemerintahan Pak Prabowo ya, ketika kami diminta tentu kader PKS akan selalu siap. Oke, kalau Ketua Umum Partai Nasdem Pak Surya Paloh pada saat ditanya soal kabinet yang nantinya juga belum ada dari Partai Nasdem sendiri, Pak Surya Paloh menyampaikan tunggu 20 Oktober. Kalau PKS seperti apa? Yes, bagi kami sekali lagi itu tentu kewenangan presiden ya. Jadi kami menyerahkan dan kami juga nggak mau kegeeran. Jadi bagi kami ada satu menteri yang sudah diberikan ya, kita tentu akan optimalkan itu. Kalau profesional bukan kader partai ya, Bang? Ya tentu profesional. Ini kan kita mengendorse orang yang memang punya kapasitas untuk memimpin dan Setuju. di Kementerian Ketenagakerjaan Prof. Yasirli sangat luar biasa, sangat menjaga kebersihan, menjaga integritas ya di Kementerian Tenaga Kerja dan sangat dihormati. Sekali lagi yang paling penting tadi berhubungan dengan tenaga kerja bagus ya, dan kami menunjukkan dan alhamdulillah Pak Prabowo juga mengapresiasi di Munas kami ya bahwa PKS di saat yang lain mengirimkan pejabat partainya, tetapi kami menyampaikan profesional, orang profesional. Tetapi sekali lagi profesional dan tidak profesional tentu tidak hanya dilihat dari profesinya. Ada juga kader-kader partai yang memang punya tadi integritas, kapasitas dan loyalitas yang tinggi untuk bisa memaksimalkan ikhtiar mensukseskan program pemerintah ke depan. Oke, Mas Agung, kalau menyatakan statement dari Bang Pipin, PKS memiliki kader-kader yang integritas, memiliki kapasitas dan juga loyalitas. Dalam waktu dekat akan ada nggak sih
dari pengamatan Mas Agung sendiri yang juga akan bergabung di Kabinet Merah Putih, Bang? Iya, karena baru reshuffle kemarin ya. Jadi saya melihat memang ada jeda waktu yang mungkin saja mengemuka dan itu tidak langsung misalkan 20 Oktober, Mas Reza ya. Tapi peluang untuk bertambah dari sisi PKS ataupun Nasdem itu terbuka gitu. Karena kita tahu ya kabinet yang diusung Pak Prabowo ini kabinet Merah Putih ini kan besar jumlahnya. Dan ada beberapa celah-celah yang mungkin saja membuat hak prerogatif itu dibangkitkan kembali ketika misalkan menteri-menteri kerjanya kurang maksimal Ya. atau ada menteri-menteri yang tersangkut kasus atau memang ada perimbangan ya komposisi di koalisi dan itu membuka peluang bagi Nasdem dan PKS untuk menambah kader-kadernya, apalagi kalau misalkan kader-kader yang diberikan itu seperti Pak Yasirli kapasitasnya misalkan bisa saja ditambah lagi gitu, bukan hanya tambah satu tambah dua bahkan, karena kan apa ya, ya kalau kerjanya bagus harusnya dikasih ruang yang lebih dong gitu. Jadi maksud saya Pak Prabowo saya lihat kesini-sini rasional saja seperti itu, karena presidennya ada ketika kemarin Mas Noel bermasalah kemudian langsung dipecat tuh sebagai kader Gerindra, kemudian di kabinet juga semacam itu. Jadi mau dia kader sendiri kalau memang bermasalah atau nggak bisa kerja ya diganti. Dan ini pesan yang diberikan ke semua poros ya, baik itu ke poros Teguh Umar, ke poros Solo, ke poros Cikeas gitu. Jadi harapannya ini bisa menjadi motivasi juga ya buat yang lain bahwa bagaimana caranya menteri-menteri ini bisa bekerja maksimal supaya apa ya, supaya bisa bertahan di kabinet. Kalau nggak siap-siap digantikan sama PKS seperti itu, Mas. Oke. Kalau harus bekerja baik, profesional, kalau tidak siap-siap diganti sama PKS. Satu Mas Betul. Agung ini menjadi angin segar juga nggak sih bagi Bang Pipin selaku Kepala KSP PKS, Bang? Ya tentu pertama kami tidak mau kegeeran ya bahwa kami ngarap-ngarap enggak. Jadi bagi kami panggilan kalau diberi kesempatan tentu ini panggilan untuk mengabdi ya. Dan inilah 4 ciri kader PKS itu bersih, peduli, profesional dan negarawan. Jadi kita ingin penugasan dari manapun ya kita berada di dalam dan di luar pemerintahan kami akan memberikan kontribusi yang terbaik. Ya, ketika kami memutuskan 10 tahun periode Pak Jokowi di luar pemerintahan dan saat ini kami masuk dalam pemerintahan, tentu kami ingin optimal membantu pemerintahan yang ada untuk bisa merealisasikan semua janji-janji kampanyenya dan berhasil dan masyarakat puas terkait dengan kinerja pemerintahan Prabowo sekarang. Kami concern dengan bagaimana program makan bergizi gratis, koperasi merah putih, ya, kemudian sekolah rakyat, kemudian kampung nelayan dan sebagainya. Kami memaksimalkan bahwa itu bisa berjalan, ya, niatnya sangat baik, sangat mulia, dan kami paham bagaimana efek snowball efeknya yang luar biasa dari kebijakan-kebijakan itu. Tetapi di tataran teknis tentu ada kendala-kendala. Maka fungsi pengawasan yang dibutuhkan oleh partai politik dan juga oleh DPR ya untuk membantu kinerja Pak Prabowo ini. Oke, setuju dengan statement Bang Pipin dan juga menengahi statement dari Mas Agung bahwa betul ya Mas Agung bahwa PKS ini begitu loyal ketika memang sudah diajak bertemu dengan Menhan. Dalam waktu dekat Bang Pipin, PKS ada rencanakah bertemu dengan Presiden? Ya sebetulnya Munas kemarin kan sudah paling dekat itu sudah ketika Munas ya Pak Prabowo, sehingga saya 1,5 jam ya beliau itu menyampaikan pidatonya, sehingga saya waktu itu paling 1 jam gitu ya, tetapi ini luar biasa. Jadi beliau enjoy berada di tengah-tengah kader Partai Keadilan Sejahtera dan tentu keenjoyan beliau berharap bahwa juga rakyat bisa merasakan kinerja-kinerja beliau dan komitmen beliau sangat luar biasa. Kami sangat apresiasi terhadap semua kebijakan-kebijakan itu, tinggal teknis di lapangan saja. Kami tentu merasa sedih terkait dengan adanya kasus keracunan ya, MBG ya. Tentu saya kira bukan dilihat dari angkanya besar kecilnya, tetap satu saja kasus itu harus kita perbaiki dan kita terus akan mendukung pemerintahan ini dan memberikan dukungan secara kritis dan konstruktif. Apa yang bisa kita perbaiki, mari kita perbaiki. Jadi lebih banyak tadi muhasabah. Kalau ada saran kita terima, kita perbaiki terus. Jadi
bagi kami memang sifat denials ya, siapapun komunikasi politik ini harus baik. Kalau memang salah kita harus mengakui dan meminta maaf dan memperbaiki. Jadi terus itu yang harus kita lakukan sehingga masyarakat tahu bahwa kerja keras dari seorang Presiden Prabowo ini diikuti oleh semua para pembantunya, para menterinya, ya, para kepala daerah, para anggota dewan untuk memaksimalkan semua kinerja yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo ini. Oke, PKS terus mendukung apa yang menjadi keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk masyarakat Indonesia. Mas Agung, dari dukungan yang juga begitu loyal diberikan PKS, ya, seperti tadi Mas Agung sampaikan barusan, ke depan apa yang memang langkah apa yang memang bisa dilakukan PKS untuk bisa terus mengawal program-program dari pemerintah? Iya, saya teringat di masa Pak SBY, Mas Reza ya. PKS ini loyal, tapi ada syarat dan ketentuannya. Kalau kebijakannya tidak berpihak, maka PKS ini bisa seperti PDIP, Mas Reza ya. Mitra strategis dan mitra kritis. Di zaman Pak SBY itu sempat mengemuka ketika ada kenaikan BBM, TDL, dan seterusnya. Akhirnya jatah PKS dikurangi, Mas Reza. Ya. Jadi itu uji loyalitas yang dalam waktu dekat akan mengemuka. Ketika ada kebijakan tidak berpihak, PKS utuh nggak cintanya, seperti itu. Yang kedua, jelang Pilpres 2029, Mas Reza, bisa jalan lagi nggak ini? Seperti itu kan. Kalau tetap bersama perahu Pak Prabowo, mendukung lebih awal bahkan, mantap ya. Ini memang benar-benar sudah kafah itu loyalitasnya ya. Tapi kalau misalkan di tengah jalan menjelang Pilpres 2029 bisa jalan lagi, tunggu dulu nih. Ini nanti bisa dirasionalisasi lagi jatahnya kan. Ya kalau mau balik lagi dukung cuma satu gitu. Tapi kalau memang ini bisa dilewati waktu pemerintahan berjalan, benar-benar mendukung penuh semuanya ya, MBG walaupun ada minor-minor, sekolah rakyat dan seterusnya. Terus jelang 2029 tetap konsisten juga. Ini berarti sudah benar-benar komprehensif, holistik cintanya PKS seperti semula. Jadi tidak ada alasan lagi nanti 2029 bisa lebih banyak ya. Komposisi porsinya di kabinet bahkan untuk hal-hal lain yang lebih strategis seperti itu. Ya, walaupun tidak ada yang pasti di dunia politik ini begitu ya, Betul. Mas Agung. Ya, Bang Pipin, terakhir dari pertemuan dengan Menhan kemarin, langkah ke depan PKS selain mendukung program-program yang dilakukan pemerintah, apalagi Bang Pipin yang bisa disampaikan? Yang pertama tentu kami dalam waktu dekat ini akan ada rapat kerja nasional PKS ya, ke depan ada BIMTEK nasional juga, dan ini tentu kita akan memiliki program namanya kaderisasi dan pelayanan publik ya, yang ini program-program PKS bagaimana mendukung program pemerintahan Prabowo ke depan. Dan yang kedua tentu kami akan memaksimalkan kerja di parlemen, di DPR. Jadi kami ada 53 anggota dewan, kita ada ketua fraksi yang baru juga Pak Abdul Khoris yang akan siap memimpin untuk memberikan program pengawasan yang maksimal supaya program pemerintah para Prabowo ini jalan. Bedanya dulu dengan saat ini tentu kalau dulu di luar kami tentu akan menyampaikan kritik ini banyak juga di media begitu. Tapi karena kami saat ini sudah di dalam, tentu mekanisme di internal kami akan jalankan. Jadi ketika ada persoalan kami akan sampaikan di rapat-rapat koalisi, baik di parlemen atau melalui pimpinan partai. Jadi ini saya kira dasar kami itu apa sih? Kami ini di Partai Islam. Dasar kebijakan kami itu amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ketika melihat satu kebaikan yang dilakukan oleh satu pemerintahan tentu akan kami dukung. Tetapi ketika ada satu persoalan yang kira-kira ini mengusik rasa keadilan bagi masyarakat, tentu kami akan mengkritisi itu. Jadi itulah sikap dasar dari Partai Keadilan Sejahtera. Demikian. Baik. Terima kasih, mudah-mudahan ini tetap konsisten untuk terus mengawal baik itu menjadi mitra strategis dan juga mitra kritis seperti yang disampaikan Mas Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Transpolitika Strategis. Mudah-mudahan ini semua ke depan demi masyarakat Indonesia. Terima kasih sekali lagi Bang Pipin Sopian, Kepala PKS, dan juga Mas Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis atas waktunya bersama Sapa Indonesia Pagi, Kompas TV.